Halo guys, balik lagi dengan gue Ranger Seren dan selamat datang di video ini. Solar Balls adalah animasi yang menceritakan tentang sebuah planet yang bisa hidup, punya mata, punya mulut, tapi nggak punya tangan. Ya iyalah anjir. Animasi ini dibuat oleh Alvaro Calmet. Dia lahir di negara Peru dan di kota Lima. Dia sebelumnya memiliki animasi sebelum Solar Balls, yaitu The Iosek. Dan ya lumayan populer. Dan habis itu dia membuat animasi lagi yang bernama Mr. Spherical. Dan disinilah animasi yang ia buat menjadi meledak. Ya, animasi Mr. Spherical ini menceritakan tentang sebuah negara yang karakternya tuh jadi bulat dan mereka tuh bisa ngomong. Ini tuh sebenarnya bukan original dari si Alvaro, emang dari dulu udah ada. Yang kayak gini namanya Country Balls. Nah, setelah meledak, banyak cabang lain dari ini channel, yaitu channel bahasa. Dan di Indonesia ada cuy. Yang waktu itu collab sama Inspect History, tapi sayangnya udah nggak lanjut. Mungkin karena tim Inspect History tuh sibuk sama channel mereka sendiri. Yes. Habis itu Alvaro bikin channel lagi, yaitu Solar Balls, Human Body, dan Worker Boy. Mereka semua dapat dubbing bahasa Indonesia, kecuali Worker Boy. Set. Oh ya, Solar Balls ini dapat fandomnya men. Yang lain kayaknya enggak, soalnya gue nggak pernah lihat fandom dari channel lain gitu. Mungkin aja ada, tapi dikit. Oke, balik ke pembahasan tentang animasi Solar Balls. Jadi Solar Balls ini sekali lagi bercerita tentang planet-planet atau celestial object yang bisa hidup, kecuali asteroid. Nggak tahu kenapa, tapi mungkin untuk menghemat waktu dan ini asteroid anjir. Well, di video-video pertama Solar Balls kita ditunjukkan manusia yang akhirnya pergi keluar angkasa, dan dia tuh ngira dirinya udah gila karena ngelihat celestial object sekitarnya tuh pada hidup semua. Tapi berlalunya waktu, dia akhirnya udah kebiasa sama hal itu. Oh iya, orang ini dipanggil Astro Dude. Namanya nggak tahu gua, soalnya belum dikasih tahu sama tim Alvaro. Selanjutnya kita disuguhkan sebuah cerita pendek yang lucu dan menghibur, kayak matahari yang kayak orang gila gitu, dan sering nambahin solar flare. Tapi berhubungnya waktu, cerita lucu sebelumnya malah berubah menjadi topik yang serius, kayak penolakan, kehilangan, balas dendam, kesepian. Itu semua muncul setelah video-video awal. Penolakan dialami oleh Pluto. Tahu lah waktu tahun 2006 itu si Pluto ini udah nggak dianggap sebagai planet lagi, dan dia tuh nggak bisa menerima hal itu. Di sini dia masih nganggap kalau dirinya itu adalah planet ke-9. I'm a planet, the ninth planet of the solar system, Pluto. Meskipun teman-temannya udah nyuruh buat nerima status dia sekarang. Kehilangan dialami oleh Bumi, rumah kita. Si Bumi di sini memiliki sifat arogan. Dia selalu membangga-banggakan dirinya karena dia adalah satu-satunya planet yang memiliki kehidupan. Meskipun Jupiter sama Mars memberitahu Bumi bahwa memiliki kehidupan itu tidak selalu spesial, alam semesta itu luas, pastinya ada planet yang memiliki kehidupan. Jadi Mars nyuruh Bumi buat biasa aja lah, tapi ya tetap si Bumi ini masih sombong dan arogan. Sampai suatu ketika si Bumi ini ngejek bulan Saturnus, namanya Titan, karena dia tuh dijuluki sebagai Bumi kedua. Si Mars pun udah muak dengan sifat arogannya si Bumi, dan pada akhirnya Mars ninggalin dia. Begitu juga bulan Bumi. Dendam dialami oleh planet X. Kalian mungkin bingung, planet X apaan anjir? Jadi planet X ini adalah planet gas juga. Dia muncul pas awal-awal tata surya. Terus kenapa kok dia udah nggak ada? Jadi dia tuh udah nggak ada di tata surya dikarenakan ulah Jupiter dan Saturnus kecil. Jadi waktu itu si Jupiter nggak sengaja menghancurkan para rocky planet awal, dikarenakan Jupiter pengen pindah orbit. Pas si planet X pengen cepu, si Jupiter dan Saturnus yang pengen cegah dia, nggak sengaja menghempaskannya. Lalu 4,5 miliar tahun kemudian dia balik ke tata surya bersama bulan Jupiter, Ganymede dan Europa. Dan akhirnya Jupiter diasingkan karena planet X ngasih tahu kejadian waktu 4,5 miliar tahun yang lalu. Terus habis itu tata surya jadi nggak stabil dikarenakan Jupiter nggak ada. Terus akhirnya para bulan melawan planet X, bla 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 bla. Setelah planet X hampir menghancurkan para bulan, ada bulan Neptunus namanya Proteus marahin si planet X, dan itu membuatnya mental breakdown. Dan akhirnya dia datengin Jupiter karena ulah Proteus tadi. Dan di sini betapa terkejutnya planet X bahwa Jupiter sebenarnya menyesal banget, dan dia tuh sebenarnya selalu nyariin planet X. Di sini terjadi adu mulut antara mereka. Sampai akhirnya planet X menyesal karena membuat Jupiter diasingkan. Pada akhirnya planet X memutuskan untuk pergi dari tata surya untuk selamanya dan meminta Jupiter kembali. Self and just go back, okay? That's how you'll serve your sentence, if that makes you feel any better. Dan akhirnya kesepian dialami oleh Neptunus. Ini planet favorit gue BTW. Jadi jarak planet Neptunus ke matahari itu 4,5 miliar kilometer, membuatnya sebagai planet paling jauh. Dan dia tuh nyelesain orbitnya membutuhkan waktu 165 tahun coy. Karena itu Neptunus itu jadi kesepian, karena dia ketinggalan sama yang lain. Dan untuk mengisi rasa kesepian, dia tuh bermain-main dengan asteroid, dengan menggambarkan wajah. Dan asteroid favoritnya itu adalah Guillermo. BTW si Guillermo nih dibawa sama planet X ya.
Apakah Neptunus bakalan marah? Please. Oke, karena tiap waktu dia tuh main sama asteroid, itu membuatnya menjadi gila dan pelupa. Dia bahkan nggak tahu bumi itu siapa. What's an Earth? Dan ada satu bulan Neptunus, namanya Triton, dia tuh nanyain asal-usulnya dia. Tapi si Neptunus bilangnya lupa-lupa melulu. Beneran lupa atau dia sebenarnya menyembunyikan sesuatu? Oke, setelah gue memberitahu nih animasi tentang apa, dan ini tuh penuh dengan pesan-pesan coy. Pertama, Pluto, yang sebelumnya adalah planet, tapi setelah itu dia tidak disebut sebagai planet. Dia menolak kebenaran itu, walaupun teman-temannya udah nyuruh dia buat menerima bahwa dirinya bukan planet lagi. Tapi pada akhirnya Pluto menyadari bahwa dari awal dia memang bukan planet, dan akhirnya menerima itu. Jadi di sini di saat kalian berada di tempat yang sebenarnya nggak cocok buat kamu, tapi kamu tetap mengatakan bahwa tempat ini bikin kamu senang dan disinilah seharusnya kamu berada. Yang padahal enggak, tempat itu sebenarnya nggak cocok, malahan menghancurkan dulu. Teman-teman kamu berusaha memberitahu itu, tapi kamunya malah menolak. Sampai akhirnya kamu sadar sendiri bahwa itu tempat gak cocok sama lu. Lalu si bumi yang kehilangan karena ulahnya sendiri, yaitu dia tuh arogan dan sombong, sehingga teman dekatnya tuh udah muak sama dia dan ninggalin dia. Jadi di sini kita tuh nggak boleh sombong sama kemampuan kita tuh ya. Karena di dunia ini ada banyak orang yang kekuatan atau status gitu, ada yang kayak lu atau malah lebih baik daripada lu. Jadi apa yang mau disombongin? Lu punya teman dekat yang selalu ngasih tahu lu buat jangan berperilaku seperti itu, dan sampai akhirnya lu udah berlebihan. Temen lu yang selalu nemenin lu udah malas sama lu karena nggak pernah dengerin dia, dan pada akhirnya lu bakal sendiri. Lalu si planet X itu selalu memikirkan balas dendam terhadap Jupiter. Dia masih berpikir bahwa Jupiter itu arogan, yang padahal dia tuh udah berubah semenjak kejadian planet X pergi dari tata surya. Dan di akhir, planet X menyesal karena balas dendamnya sama sekali tidak berarti. Jadi pesan yang bisa didapat dari planet X itu ya balas dendam bukanlah jawaban. Balas dendam malah akan membuatmu terjebak di masa lalu. Misalnya kamu selalu berseteru dengan seseorang, dan suatu hari kamu udah nggak bertemu sama dia. Dan karena kamu masih dendam sama dia, di saat akhirnya kamu bertemu dengan orang yang sering berseteru dengan kamu terkejut lihat orang yang sering berseteru dengan kamu menjadi orang yang berbeda. Penampilannya lebih baik, dan bahkan sifatnya udah berubah. Dan juga selama ini dia mencari kamu buat minta maaf. Ini bikin kamu hancur kan? Orang yang selama ini kamu cari untuk balas dendam, ternyata di masa yang akan datang akan menjadi orang yang lebih baik daripada dirimu. Dia merubah tingkah lakunya, dan kamu sendiri hanya memikirkan balas dendam. Jadi kita tahu bahwa balas dendam bukanlah segalanya. Mendingan kamu memaafkan dan melupakan, lalu fokus pada hal yang positif aja. Gue tahu ini mungkin sulit, tapi percaya deh, gue udah pernah. Oke, makasih udah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share video ini. Yang mau request tentang dunia animasi indie atau drama fandom, tinggal tulis aja di kolom komentar. Oke, bye.